Setiap pagi sebelum matahari sepenuhnya naik, suara sapu lidi di halaman tanah itu terdengar pelan-pelan. Raffi, bocah 12 tahun bertubuh kurus, dengan rambut ikalnya yang berantakan, menyapu depan warung kecil milik ibunya. Warung itu tak besar, bercat biru pudar dengan atap seng yang sudah banyak karatnya. Di dalam, ibunya Bu Yuni, perempuan 40-an dengan wajah lelah namun lembut sedang merebus air di atas kompor tua. Hari baru dimulai, dengan harapan yang sama, semoga ada yang mampir. Pagi itu, seperti biasa, sarapan mereka sederhana. Sepotong tempe goreng yang terlalu kering dan nasi kemaren. Raffi duduk di bangku plastik, disuapi ibunya perlahan. Meski hatinya pedih, Bu Yuni tetap tersenyum agar anaknya kuat. Mereka tak punya banyak, tapi saling menyayangi. Itu cukup setidaknya hari itu. Setelah mencuci piring, Raffi bergegas ke sekolah. Ia melewati lorong pasar yang becek dan ramai. Langkah kakinya pelan, membawa tas selempang cokelat penuh tambalan. Seringkali orang tak memperhatikannya, tapi ia menyapa sopan setiap penjual yang dikenalnya. Anak kecil itu, walau lelah, tetap punya hati baik. Di sekolah, dunia tak lebih ramah. Anak-anak lain menertawakannya karena bajunya kumal dan sepatu tak sama. Raffi duduk diam di pojok kelas. Ia tak pernah melawan, hanya menunduk. Tapi di balik kesedihannya, ia menyimpan impian, menjadi orang sukses agar tak lagi dihina. Saat istirahat, Raffi membuka buku gambarnya tebal, sudah robek di banyak sisi. Ia menggambar sebuah rumah besar, dan dirinya di sana bersama ibunya, tersenyum. Di situ, mereka tak lagi kekurangan. Gambar-gambarnya sederhana, tapi penuh mimpi. Sepulang sekolah, Raffi langsung membantu ibunya. Ia menyusun gorengan di etalase kaca yang sudah retak, mengelap meja kayu, dan menyeduh kopi untuk pembeli. Tak ada waktu main seperti anak-anak lain. Warung itu jadi tempat hidup, tempat harapan. Sore itu, ibunya terbatuk keras. Raffi menoleh dan panik saat melihat sapu tangan ibunya dipenuhi bercak merah. Ia buru-buru mengambil air. Bu Yuni tersenyum lemah, bilang itu hanya masuk angin. Tapi Raffi tahu, ibunya menyembunyikan sesuatu. Malamnya, Raffi duduk di belakang warung. Ia memeluk lutut, menahan isak. Tak ingin menangis di depan ibunya. Angin malam menyapu tubuhnya yang kurus. Ia merasa tak punya siapa-siapa selain ibunya. Besoknya, setelah sekolah, Raffi mengamen di perempatan, membawa gitar mainan rusak. Ia bernyanyi dengan suara pelan. Di kotak kecil di depannya tertulis, "Untuk obat ibu." Beberapa mobil memberi recehan, banyak juga yang mengabaikan. Tiba-tiba, seorang petugas Satpol PP datang membubarkan anak-anak jalanan. Raffi lari kencangnya, menggenggam gitar, dan tasnya erat-erat. Jantungnya berdetak keras, bukan karena takut dihukum, tapi takut kehilangan uang untuk beli obat. Hari itu, ibunya tak bisa bangun. Raffi membantunya duduk, menyuapi bubur encer. Bu Yuni hanya tersenyum lemah, matanya redup. Raffi tahu waktunya tak banyak. Malam itu, ia menggambar lagi. Kali ini, ibunya berdiri di taman bunga, sehat dan tertawa. Gambar itu ditaruhnya di dinding warung. Ia ingin itu menjadi nyata, tapi hidup tak selalu mengikuti gambar. Warung makin sepi. Raffi mulai menjual apa yang bisa dijual. Jajanan, botol plastik, bahkan stoples kosong. Semua demi obat, demi ibunya. Ia mulai jarang masuk sekolah. Saat ujian sekolah, Raffi hanya memandangi kertas kosong. Otaknya penuh kekhawatiran tentang ibunya, bukan soal matematika. Ia keluar lebih cepat dari kelas, diam tanpa suara.
Di lorong sekolah, Bu Rina, guru yang lembut, memanggilnya, menyentuh pundaknya. "Kamu nggak sendiri, Raffi." Tapi bagaimana menjawab itu? Raffi menulis surat kepada dinas sosial, memohon bantuan. Surat itu dikirimnya dengan harapan besar. Tapi hari-hari berlalu dan tak ada jawaban. Ia belajar bahwa tak semua yang kita harapkan akan datang. Di apotek, uang receh di tangannya tak cukup untuk membeli obat. Petugas apotek hanya menggeleng. Raffi menggigit bibir, menahan tangis. Ia tak ingin pulang dengan tangan kosong. Pagi itu, ibunya masih terbaring. Raffi memanggilnya berkali-kali, menggoyangkan tubuhnya. Tapi Bu Yuni tak membuka mata. Ia telah pergi, tanpa kata perpisahan, tanpa pelukan terakhir. Tetangga-tetangga berdatangan, membantu membawa tubuh Bu Yuni. Raffi berdiri di pojok, menggenggam buku gambarnya erat-erat. Semua terlihat kabur karena air matanya. Di bawah gerimis ringan, Raffi berdiri sendiri di tepi kubur. Ia menaruh setangkai bunga liar. Hatinya hancur. Dunia kini benar-benar sunyi. Warung itu kini sepi. Tak ada aroma kopi, tak ada suara ibu memanggil pembeli. Hanya satu kursi di sudut, tempat Bu Yuni biasa duduk. Kini kosong, dan Raffi hanya menatapnya. Di malam sunyi, Raffi menggambar untuk terakhir kalinya. Gambar ibunya sedang memasak, tersenyum. Di sudut kertas ada tulisan kecil, "Terima kasih, Ibu." Bu Rina datang ke warung. Melihat Raffi duduk sendiri, ia memeluknya. Anak itu menangis sejadi-jadinya. Dalam pelukan hangat itu, untuk pertama kalinya, ia tak merasa sendirian. Beberapa minggu kemudian, Raffi kembali ke sekolah. Dengan seragam baru bantuan sekolah, ia melangkah pelan tapi tegap. Di wajahnya masih ada sedih, tapi juga harapan. Sore itu, Raffi duduk di depan warung. Kursi ibunya tetap di sana, tak pernah ia pindahkan. Ia membuka buku gambar, menatap senja. Di halaman terakhir, ada dirinya dan ibunya bersama duduk di kursi itu tersenyum. Kadang, kehidupan memberi terlalu banyak luka untuk anak sekecil Raffi. Tapi dalam setiap kehilangan, masih ada kekuatan untuk bertahan. Masih ada satu kursi di sudut warung yang menyimpan kenangan, cinta, dan harapan.